الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Apabila kamu melihat orang-orang yang semula tidak bersandar, telanjang, tuli dan bisu, yakni miskin dan bodoh, menjadi para penguasa di bumi, itulah diantara tanda-tandanya. Apabila kamu melihat orang-orang yang dahulunya pengembala kambing saling bermewah-mewah dan bermegah-megah dalam bangunan, maka itulah diantara tanda-tandanya. Bagaimana menurut Al-Ustadz tentang para penguasa di Indonesia? Apakah termasuk ke dalam tanda-tanda ini? Lalu bagaimana sikap kita sebagai rakyat biasa jika melihat penguasa atau pejabat yang seperti ini? Kemudian mohon dijelaskan saling bermewah-mewah dan bermegah-megah dalam bangunan. Tanda dari semakin dekatnya kiamat. Kiamat itu tidak akan pernah terjadi kecuali kalau sudah muncul tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah, orang yang dahulunya itu tidak beralas kaki, dalam arti untuk sekedar beli alas kaki saja tidak mampu, dalam arti secara ekonomi betul-betul terpuruk. Ini ahlul badiyah, ini penduduk pegunungan Arab, gunung Arab Badui. Dulu pertama kali Quran turun di mana toh? Quran turun di mana pertama kali? Islam datang pertama kali di mana? Di Mekah. Ketika itu daerah yang disapa pertama kali oleh Islam itu sangat tertinggal, diapit oleh Romawi dan Persia. Romawi maju waktu itu, ekonominya maju. Persia juga begitu, peradabannya maju, ekonominya maju. Tetapi kenapa Allah menghendaki menurunkan Al-Quran di Mekah, yang notabene secara ekonomi masyarakatnya disebut jahiliyah, berada dalam keterpurukan. Jahiliyah itu bukan hanya bodoh secara akal, bodoh secara otak, bukan. Kenapa masyarakat yang pertama kali disapa oleh Al-Quran disebut masyarakat jahiliyah? Karena tidak ada kebaikan sama sekali dalam masyarakat itu. Begitu tahu kebaikan, begitu tahu kebenaran, mereka tetap menolak. Diajak kepada kebenaran, tetap menolak, keras hatinya. Oleh karenanya masyarakatnya disebut masyarakat jahiliyah, terpuruk ekonominya. Ibaratnya hanya untuk sebatas punya alas kaki itu sulit, tidak mampu. Dan laki-lakinya pada waktu itu banyak yang tidak memakai baju laki-lakinya. Kemudian dalam hadis itu juga disebutkan as-sum wal bukm, tuli dan bisu. Mendengar kebaikan, dia dengar dari telinganya, tetapi tidak menjadikannya baik, tidak menjadikannya mengikuti kebaikan, kebenaran yang dia dengar. Maka seolah-olah telinganya itu tuli, karena tidak mampu mendengar kebaikan, tidak mampu mendengar kebenaran, sehingga bodoh. Lidahnya juga keluh, tidak berani menyampaikan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Terbawa arus mengikuti kebanyakan masyarakat yang pada waktu itu jahiliyah. Jadi itu sifatnya umum Bapak Ibu. Di antara tanda-tandanya itu, ya bisa jadi termasuk kita yang ambil bagian dalam tanda-tanda itu. Naudzubillah. Ketika diberi amanah oleh Allah memimpin satu negeri, kok ternyata memimpin dengan kebatilan, bukan dengan kebenaran. Memimpin dengan kezaliman, bukan dengan kebenaran. Memimpin dengan hawa nafsu, bukan berdasarkan wahyu.
menolak kebenaran agama Allah, mengedepankan hawa nafsu. Kalau itu terjadi di bumi manapun, di negeri manapun, maka itu salah satu tanda kiamat. Lah bagaimana kalau ternyata kita melihat kanan kiri kita yang diberi amanah oleh Allah menjadi orang-orang mutraf atau pejabat-pejabat negeri, orang yang hidup mewah di negeri kita ini, menyimpang dari aturan Allah, menyimpang dari jalan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nasihati dalam kebenaran, ingatkan tentang kebenaran, bahwa panjenengan sudah menyimpang dari ayat ini, dari hadis Rasulullah yang ini. Tarik lagi untuk meniti jalan kebenaran dan tetap sabar memberikan nasihat itu. Kalau sudah terus nasihat diberikan kok tetap berlaku penyimpangan dari jalan Allah, maka la sam'a wala ta'ah. Jangan dengar, jangan taati. Hal-hal yang menyimpang dari Allah dan Rasulnya, kewajiban kita tidak untuk mentaati. Namun bukan berarti meninggalkan, tidak mentaati kebijakan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi bukan berarti meninggalkan apa yang harus dilakukan. Berikan nasihat kebaikan, berikan nasihat kebenaran. Kalau nasihat sudah diberikan, kemudian tinggal didoakan dengan penuh tulus ikhlas. Jangan pernah merasa lelah untuk itu. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Berilah peringatan. Kewajiban kita ini memberikan peringatan. Kewajiban muslim dimanapun berada, kewajiban mukmin dimanapun berada, itu sebagai pemberi peringatan. Apalagi mukmin yang diberi amanah oleh Allah berupa kewenangan di sebuah negeri, maka kewajibannya sebagai pemberi peringatan itu lebih besar lagi daripada mukmin yang tidak diberi amanah oleh Allah berupa kewenangan untuk memimpin sebuah negeri. Tidak menjadi pejabat tidak dosa, tidak menjadi dokter juga tidak dosa, tidak menjadi pengusaha juga tidak dosa, tidak menjadi nelayan, tidak menjadi kontraktor, tidak menjadi petani juga tidak dosa. Itu hanya profesi dunia. Yang dosa itu saat kita menjadi hamba Allah yang beriman, kita meninggalkan kewajiban dakwah. Yang berdosa itu saat kita menjadi hamba Allah yang beriman, kita meninggalkan kewajiban kita untuk memberikan peringatan. Peringatan tentang kebenaran, peringatan tentang kebaikan. Kita masa bodoh, nah itu yang berdosa. Seorang penguasa negeri, dia orang yang beriman, kok melepaskan kewajibannya untuk memberi peringatan, maka dia berdosa. Begitu pula orang yang beriman, meski bukan menjadi penguasa negeri, tapi kewajibannya sebagai seorang muslim, seorang mukmin itu memberi peringatan. Innama anta mudzakir. Sesungguhnya kewajibanmu itu hanya memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak berkuasa atas mereka, orang-orang yang diberi peringatan. Perkara peringatan kebenaran, peringatan kebaikan itu diterima atau tidak sudah bukan urusanmu. Urusan kita itu hanya memberikan peringatan. Itu menjadi kewajiban kita sebagai mukmin. Kalau peringatan sudah diberikan, diterima atau tidak oleh yang mendengar, itu sudah urusan dia dengan Allah. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali orang yang berpaling dan kufur terhadap peringatan kebenaran itu. Peringatan kebenaran sudah datang kepada dirinya. Tidak hanya sekali, dua kali, tiga kali. Terus berulang-ulang. Peringatan kebenaran sudah sampai kepadanya, namun jalan yang dia pilih itu tetap berpaling dari kebenaran itu dan mengkufuri kebenaran itu, maka
urusannya sudah disiapkan oleh Allah, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Allah akan terus-menerus menyiksa dia, menimpakan siksaan yang paling besar. Akbar isim tafdil dari kabir. Kabir itu besar, akbar paling besar. Kalau peringatan sudah datang, sudah diberikan secara berulang, namun dia mengambil garis, memilih jalan, menolak kebenaran yang datang, hidup dengan hawa nafsu, mengkufuri kebenaran yang datang, berarti dia telah siap untuk menerima siksaan yang paling besar dari Allah yang datangnya secara bertubi-tubi dan terus-menerus. Kalau sudah begitu, ya sudah. Namun demikian, perlu kita ketahui bahwa orang taat juga akan kembali kepada Allah. Orang yang durhaka juga akan kembali kepada Allah. Nah, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Semuanya akan kembali kepada Allah dan akan dihisab. Memimpin dengan ketaatan juga akan kembali kepada Allah. Memimpin dengan kedurhakaan juga akan kembali kepada Allah. Silahkan dipilih jalan kembali kepada Allah. Semuanya akan dihisab oleh Allah. Dan hari itu pasti datang. Hari itu pasti datang. Tidak mungkin tidak datang. Perkara sekarang banyak orang meragukan datangnya hari kiamat, kehidupan abadi di akhirat, ya sudah, itu urusan mereka. Tapi nanti jika dia melihat bukti nyata itu, matanya terbelalak, penyesalan tiada guna. Yang kita lakukan, jangan lelah untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, memberikan nasihat tentang kebaikan, kebenaran, memberikan peringatan tentang kebenaran, baik kepada diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Orang kalau memberi nasihat kebaikan, peringatan kebaikan, sebelum dia berikan kepada orang lain, tentu sudah dia berikan untuk dirinya sendiri, dan dia tentu sudah memaksa dirinya sendiri untuk tunduk pada kebenaran tersebut. Kalau tidak demikian, hati-hati, kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah, kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mau melakukan. Memberi nasihat, ayo bicara jujur, jangan bohong. Ternyata dia sendiri tidak mau jujur. Besar sekali kebencian Allah pada orang yang jargoni seperti ini. Ya, ini sifatnya umum, tanda kiamat yang Rasulullah sebutkan ini bisa terjadi di negeri manapun. Ya, ada lagi?